Oke. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Nur Aini Aisyah Eskom MPD selaku Kokapten Belajar ID Kabupaten Tuban, yang terhormat Bapak Yeni Sutrisno SPD MPD selaku narasumber pada kegiatan webinar series 3 pada malam hari ini, dan yang terhormat Ibu Didin Irawati SPD selaku moderator kita pada malam hari ini, serta seluruh peserta webinar series 3 yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Kami menyampaikan salam hormat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari para narasumber yang luar biasa hebat, walaupun memang harus kita lakukan secara online. Webinar seri 3 sambut tahun ajaran baru 2024-2025 ini. Pada kali ini kita mengusung topik mengkreasi media multimedia menarik berbasis video pembelajaran. Dan sebelum memulai acara, izinkan saya Ernawati sebagai host pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, 4 acara inti, kelima ice breaking, kemudian pemaparan berbagai praktik pada sesi 2, kemudian dilanjutkan tanya jawab, dan terakhir foto bersama dan penutup. Dan kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin kami mohon duduk dengan tegap dan mendengarkan lagu dengan khidmat. Saya izin share screen. Apakah sudah nampak? Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Hanafi SPD. Kepada Bapak Ahmad Hanafi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat semua dan berbahagia bersama keluarga.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan buafi na'am wa yakif zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal bil qad wa tanfarij bil qurb wa tuqta bil hawaij wa tunal bil ghaib wa husnul khatim wa yusasqal ghamam bi badil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi a'lakum arhamlak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ahmad Hanafi. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti webinar series 3 sambut tahun ajaran baru 2024-2025 dengan topik mengkreasi media multimedia menarik berbasis video pembelajaran. Dan sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Didin Irawati SPD. Kepada Ibu Didin Irawati SPD kami persilakan. Terima kasih Bu Erna. Ini ada masalah dengan video ya. Saya sudah nyala tapi itu tidak nampak ya Bu ya. Belum nampak Ibu, belum Ya, ada. sinyalnya mungkin ya. C. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Aini sebagai Kokapten dan Ketua Komunitas Belajar ID. Yang saya hormati Bapak Zeni Sutrisno sebagai narasumber. Yang saya hormati Ibu Ernawati sebagai host. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar series 3 sambut tahun ajaran baru. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, mari kita lanjutkan untuk acara inti pada malam ini yang akan dibawakan oleh Bapak Zeni Sutrisno. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Zeni Sutrisno. Baik Bapak Ibu, malam ini materi akan dibawakan oleh Bapak Zeni Sutrisno, SPD GRMPD. Beliau guru dari UPT SD Negeri Sugihwara 1 Parengan Tuban. Beliau guru inovatif Kemendikbudristek Jawa Timur tahun 2023. Beliau juga seorang Google Certified Educator dan juga sebagai seorang super trainer quizzes. Beliau juga merupakan narasumber berbagi praktik baik IKM Kemdikbudristek dan juga penggerak komunitas akun belajar ID Kabupaten Tuban. Selain itu, beliau juga pembatik 2022 level 4 ya Pak Zeni ya. Kemudian juga sebagai CGP Angkatan 10. Nah, untuk Bapak Zeni, saya persilakan untuk memaparkan materi pada sesi 1 yang nanti akan selesai pada pukul 20 dan nanti akan dilanjutkan dengan ice breaking. Kepada Bapak Zeni, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Didin selaku moderator.
Ini sepertinya Bu Aini dulu Bu Didin ini sepertinya. Mungkin Bu Aini ada yang disampaikan terlebih dahulu. Bu Aini. Lanjutkan Bapak, sukses selalu. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Selamat belajar. Oke, terima kasih Bu Aini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Waalaikumsalam Nur Aini selaku Kokapten Belajar ID Kabupaten Tuban, Bapak Ibu host, moderator, panitia, dan tak lupa juga kepada para peserta webinar pada malam hari ini. Tentu yang kita harapkan adalah kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti acara webinar series yang ketiga ini. Dan pada malam hari ini temanya tentang sebuah kreasi media multimedia menarik yang berbasis video pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi pada intinya nanti sebentar izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya? Ya, di dalam berkreasi melalui pembuatan video praktek baik pembelajaran ini tema yang kami akan bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu. Dan di sini tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator bahwa sekilas perkenalan saya. Jadi saya guru UPT SD Negeri Sugora 1 Parengan Tuban, Bapak Ibu. Bila mana berjumpa mungkin di berbagai acara, monggo saling menyapa. Banyak kan tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kita sudah saling mengenal maka tentunya harus saling menyayangi seperti itu ya. Di dalam materi yang kami angkat ini Bapak Ibu, sebelumnya untuk mengawali ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu peserta, boleh nanti untuk menjawabnya di chat ya. Ya, di situ muncul bahwa untuk menghasilkan video yang menarik dan menginspirasi itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Jadi biar pemanasan dulu. Kira-kira untuk menghasilkan video yang menarik dan menginspirasi itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa dijawab di kolom chat ya. Silahkan sebelum saya lanjutkan dulu. Yang kedua, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, tantangan atau kesulitannya itu apa saja ketika kita membuat sebuah video praktek baik? Kita membuat video tentang pembelajaran. Dan sekarang di dunia transformasi digital ini sudah barang tentu bahwa serba digital. Nah, kira-kira tantangan atau kesulitannya apa? Jadi sebelum ke materi selanjutnya, ini boleh menjadi pertanyaan awal untuk Bapak Ibu semua peserta webinar. Agar apa? Di dalam nanti saya menyampaikan praktek baik ini, kita sama-sama belajar. Jadi pada dasarnya, apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar praktek baik saya. Bukan berarti saya seorang profesional di dalam videografi, bukan. Akan tetapi ini sebuah sedikit karya yang sudah saya praktekkan dan saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu. Setidaknya kita bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat. Dan khususnya untuk pembelajaran pada murid-murid kita. Oke, di dalam tahapan pembuatan video Bapak Ibu ada 3 intinya. Yang pertama yaitu praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Di dalam praproduksi ini ada 2 inti. Yang pertama yaitu ide dan skrip. Kemudian di dalam produksi ada syuting. Dan di dalam pasca produksi ada editing serta finishing. Ketiganya ini suatu hal, satu ikatan yang tidak bisa satu lepas satu yang lain. Jadi ketiganya ini berpengaruh terhadap hasil Bapak Ibu. Kemudian metode yang bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan di dalam pembuatan video ini? Dari 3 komponen inti tadi
Saya pecah menjadi 4 ini Bapak Ibu. Ada ide, skrip, kemudian syutingnya, dan editing. Untuk yang pertama, tentang ide. Jadi kita sebagai pengajar sering kita dihadapkan dengan sebuah kesulitan di awal. Kira-kira mau buat video itu idenya apa gitu. Kemudian bingung mau membuat konsep yang bagaimana. Saya punya ide ini tiba-tiba hilang. Punya ide tapi tidak bisa mengembangkannya. Dan punya ide tapi sulit mengaplikasikannya pada tulisan. Terkadang kita jalan sepintas gitu punya ide, kan tetapi kita sulit. Dan ini yang dihadapkan pada rata-rata kita semua seperti itu. Termasuk kadang saya sendiri juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika membuat video, ya ini, kira-kira idenya apa ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ide menarik. Jadi sebenarnya ketika kita membuat video itu hal yang harus kita apa ya, kita titik beratkan yaitu kata-kata ini, ide menarik. Ketika sudah kata menarik ini, maka mau tidak mau kita harus menceritakan dengan cara menarik juga. Agar ide yang akan kita buat di video nanti juga bisa diterima oleh penonton. Karena pada dasarnya pembuatan video itu adalah untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Video itu baik apa enggak, video itu menarik apa tidak. Nah, maka dengan yang tadi sudah menemukan ide, kita ceritakan dengan cara yang menarik. Bagaimana cara yang kedua yaitu membaca situasi Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa membuat ide itu secara acak, random nggak bisa. Harus membaca situasi. Katakanlah di situ kita mau membuat video pembelajaran yang notabene untuk perlombaan. Maka kita harus membaca juknisnya terlebih dahulu. Jadi bukan asal-asalan membuat video. Akan tetapi kita pelajari juknisnya terlebih dahulu. Eh, Sebelum ke materi yang selanjutnya, ini saya akan membuka sedikit Bapak Ibu tentang juknis. Juknis pembuatan video. Yang saya ambil contoh di sini, masih nampak Bu Erna nggih untuk slide saya Bu Erna? Ya, masih Masih, nampak, Pak. Ya. Pak. Di sini saya ambil juknis di dalam Pedoman Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2023 atau HGN 2023. Banyak sekali juknis-juknis ini. Dan ini tentunya sebagai eh, awal mula kita Bapak Ibu untuk membuat video, misalkan untuk perlombaan, tidak boleh kita meninggalkan dengan cara membaca. Mengapa demikian? Sebelum kita membuat karya, harus kita ikuti dulu alurnya bagaimana. Yang pertama, kita membuat video misalkan kategori SD, karena saya guru SD. Ya, kita baca dulu di kategorinya. Persyaratannya, kemudian, nah ini persyaratan bukti karyanya bagaimana. Di sini video itu isinya harus menampilkan apa, tidak boleh mengandung unsur sara, porno aksi, pornografi, radikalisme, intoleransi, dan terlebih di sini ada durasinya. Kita ketika membuat video juga tidak boleh lupa dengan durasi. Nah, ada beberapa juknis yang tidak boleh menggunakan musik latar. Terkadang kita membuat video pembelajaran juga bebas membuat apa itu menambahkan musik latarnya atau musik background bebas. Nah, ini hal yang pertama yang kita lakukan. Setelah ide, kita baca juknisnya. Nah, di dalam juknis tersebut ternyata jelas ada beberapa substansi-substansi yang memang tidak boleh lepas dari kaidah pembuatan video. Katakanlah ini, kita sebagai guru misalkan, maka konten karyanya seputar ini. Otomatis tidak boleh membuat video di luar ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Ini sedikit juknis yang saya baca untuk HGN yang kemarin. Selanjutnya, ya, ide kita kembangkan Bapak Ibu. Setelah kita membuat ide, mendapatkan ide yang menarik, kita baca juknisnya, hal yang berikutnya yaitu ide itu kita kembangkan.
Bagaimana cara mengembangkannya? Menggunakan alur STAR. Dan alur STAR ini sudah umum. Ada situasi, ada tantangan, ada aksi, kemudian ada refleksi. Nah, alur STAR ini yang biasanya saya pakai untuk membuat video-video praktek pembelajaran. Mengapa demikian? Karena di dalam alur STAR ini secara jelas ada poin-poin tertentu yang dijelaskan. Sebentar, saya untuk share beberapa teknik di dalam alur STAR. Nah, ini materi ketika saya dulu mengikuti pembekalan narasumber berbagi praktek baik. Di situ juga menggunakan alur STAR. Alur STAR yang pertama situasi. Di dalam situasi ini, kondisi yang bagaimana sih Bapak Ibu mau buat video itu? Satu misal, di sini adanya banyak barang bekas di sekeliling sekolah. Nah, itu masuk situasi. Kemudian susahnya siswa dalam menerapkan pemanfaatan barang bekas. Itu juga masuk situasi. Jarangnya adanya kegiatan pameran. Nah, itu juga mungkin situasi di sekelilingnya. Setelah mendapatkan situasi itu, kita masuk ke dalam tantangannya. Kita pilah-pilah apa saja sih tantangan-tantangan ketika saya mau mempraktekkan video praktek baik ini. Satu misal, oh tingkat kekreativitasan siswa ini kurang. Rasa percaya dirinya juga kurang. Kemudian masih kurangnya media dalam pameran. Selain itu, di dalam tantangan juga kita menyebutkannya kira-kira siapa saja yang terlibat di dalam praktek video baik. Misalkan hal yang sudah saya lakukan, ada kepala sekolah, ada guru, rekan sejawat, siswa, dan peran wali murid. Ingat, Bapak Ibu, ketika kita membuat video praktek baik yang sifatnya untuk dilombakan, untuk dipublikasikan, baik di medsos dan lainnya, jangan lupa meminta izin kepada orang tua kalau itu kita membuatnya bersama murid-murid. Mengapa demikian? Karena kita juga menyangkut istilahnya Undang-Undang ITE. Setidaknya kita izin terlebih dahulu, anak-anak, mari kita apa itu mengambil gambar, ambil syuting terlebih dahulu. Saya tak izin dulu kepada orang tua kalian. Selanjutnya, aksi Bapak Ibu. STAR, STA aksinya. Aksinya itu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Ketika sudah ada situasi seperti itu, sudah ada tantangannya, kemudian aksi apa yang harus kita lakukan? Misalkan dengan memberikan motivasi, kita praktek langsung, mengumpulkan barang bekas. Selanjutnya, bisa aksi tersebut kita padukan dengan strategi. Strateginya bagaimana sih ketika sudah ada barang bekas itu mau diapakan? Nah, misalkan ketika sudah ada barang bekas, kita yang dibawa oleh siswa, kita gunakan untuk kreasi. Kita gunakan untuk membuat bahan-bahan yang multiguna. Misalkan botol bekas, bisa kita ubah menjadi hal-hal yang bermanfaat. Dan bagaimana prosesnya? Prosesnya siswa kita ajak praktek secara langsung. Nah, pada saat momen-momen tersebutlah kita punya gambaran. Siapa yang terlibat, apa saja sumber dayanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, di alur STAR ini tidak boleh lepas dari yang namanya refleksi hasil dan dampak. Kira-kira setelah melakukan aksi tersebut berdampak tidak dengan murid, berdampak tidak dengan lingkungan sekolah, dengan orang tua, dengan guru. Hasilnya apakah kira-kira bermanfaat apa tidak? Nah, inilah alur STAR yang saya gunakan. Selanjutnya Bapak Ibu, metode. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu jadi kesulitan. Setelah ide muncul, ide menarik. Sekarang metode yang kedua yaitu skrip atau naskah. Ini biasanya yang susah. Ini mau tak buat video yang bagaimana ya? Saya bingung ini. Nah, di dalam pembuatan skrip atau naskah ini memang untuk acuannya tidak baku Bapak Ibu, tetapi saya menggunakannya seperti ini. Di dalam menggunakan skenario atau skrip, hal-hal yang perlu saya lakukan adalah sistem tabel. Mengapa demikian?
ketika kita mau syuting, kita mempersiapkan hal-hal sedemikian rupa agar ketika syuting kita tidak bingung. Mau syuting apa, kata-katanya bagaimana, layoutnya bagaimana, di mana. Nah, ini kita siapkan dulu skenario singkat, skenario yang simple, pakai cara tabel. Nah, di sini saya membuat ada kegiatan, skenario-nya, keterangan. Ini yang tipe 1. Nanti ada saya tampilkan juga di tipe yang kedua. Misalkan ada kegiatan opening, kemudian ada syuting papan nama sekolah. Lah kita runtut, kita susun. Kalau dengan kata lain, misalkan kita membuat acara, Bapak Ibu, itu namanya rundown-nya. Jadi saat ini kita mau apa? Nah, inilah yang penting di dalam menyusun skenario. Syuting kata-kata termasuk ada kata-kata kunci yang harus kita tulis di dalam skenario agar ketika kita syuting tidak bingung. Katakanlah ini, syuting kata-kata tujuan dan judul. Masa depan bangsa ada di tangan para generasi penerus bangsa. Melalui pendidikanlah semua bisa dirubah dan dikembangkan ke arah lebih baik. Artinya ini sebuah kata pertama. Dan di mana lokasi syutingnya juga sudah saya tentukan. Serambi kelas 3 misalkan ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat skenario sedemikian rupa, saya yakin ketika syuting tidak akan bingung. Nah, skenario-skenario ini tidak baku, Bapak Ibu, untuk model-modelnya. Banyak sekali. Saya milih tipe tabel ini karena menurut saya lebih simpel dan lebih mudah untuk kita terapkan. Di dalam skenario ini juga ada beberapa titik yang perlu panjenengan ketahui, mulai dari opening, aksi atau inti kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Ketika kita membuat video, biasanya lupa penutupnya. Nah, ini juga saya susun. Ada salam, perkenalan, dan lain-lain. Untuk skenario yang model kedua, saya berikan tipe kolom juga. Seperti ini. Ya, namun ada durasinya juga. Ini lebih detail. Mengapa demikian? Ketika membuat tipe seperti ini akan memudahkan kita ketika proses editing. Misalkan opening, ternyata kita syutingnya lebih dari 2 detik, katakanlah 5 detik. Maka ada beberapa video yang harus kita cut, sehingga tinggal 2 detik. Karena durasi ini menentukan juga untuk kaidah di dalam pembuatan video. Apalagi ketika video tersebut kita gunakan untuk perlombaan. Dan biasanya di dalam perlombaan itu, seperti HGN tahun lalu, 10 menit maksimal. Itu sudah termasuk opening, inti, sama penutup. Kalau Kurmer kemarin di Festival Kurikulum Merdeka 2024, 1 menit 30 detik. Atau yang terbiasa Bapak Ibu di IG atau Facebook, Reels, itu videonya juga 1 menit 30 detik. Dan semakin singkat video tersebut, bukan semakin mudah, semakin sulit. Kenapa? Karena ada beberapa bagian-bagian inti yang biasanya terpotong, Bapak Ibu. Inilah apa ya, pembuatan video itu kalau dikatakan mudah ya mudah, kalau dikatakan susah ya susah, tergantung panjenengan semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, eh, sekarang ke proses syuting. Sebelum ke proses syuting, kira-kira sudah punya gambaran ya tadi, ada ide, ada skrip, kemudian ada syuting sekarang. Dan syuting ini saya kira Bapak Ibu semuanya mahir. Mengapa demikian? Untuk zaman sekarang kita tidak dipersulit ya, malah dipermudah. Adanya smartphone, saya kira semua orang bisa merekam ini ya, gambar, video, semuanya bisa. Tapi bagaimana ya cara menghasilkan video ini yang bagus? Tidak asal-asalan ketika nyoteng, apalagi yang HP pakai handphone dan lain-lain, mungkin pakai DSLR, pakai mirrorless. Nah, ini rata-rata Bapak Ibu saya kira semuanya sudah memahaminya, akan tetapi di dalam pembuatan video praktek baik, setidaknya Bapak Ibu harus mengetahui teknik-teknik dasar di dalam pengambilan gambar. Mengapa demikian? Karena di dalam pembuatan video ini, syuting ini,
fungsinya apa sih? Yaitu memvisualisasikan cerita atau skrip yang sudah kita buat dengan tujuan visual yang bagus dan menarik untuk kita lihat dan dinikmati. Seorang sutradara, seorang editing, ketika membuat film, hasilnya bagus dan ditonton oleh jutaan orang, itu tidak murah, Bapak Ibu, tetapi mahal dan sangat mahal. Lah itulah mengapa mahal, karena dari alur cerita divisualisasikan di dalam video. Dari alur naskah yang sudah disusun divisualisasikan di dalam video. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara teknik pengambilan gambar yang tepat. Yang pertama ada jenis shoot. Jenis shootnya, kemudian angle-nya, pergerakan kamera, komposisinya. Lah, 4 dasar ini yang perlu kita kuasai, Bapak Ibu. Kalau kita pakai handphone, maka ya setidaknya jangan terlalu bergerak untuk mengambilnya. Nanti ada beberapa teknik, Bapak Ibu, yang akan saya tampilkan. Ya, di dalam pembuatan video itu tadi sudah saya sampaikan untuk sebagai penyalur pesan kepada penonton. Kemudian dari video gabungan ini kita jadikan satu agar memberikan makna yang luas. Sama halnya film. Film itu juga terdiri dari gabungan-gabungan pengambilan video. Bukan jadi satu, bukan. Nah, disitulah akhirnya muncul makna yang tepat, makna yang luas, dan penonton menikmati dengan nikmat. Tuh. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira di dalam proses syuting ini persiapan apa saja sih yang harus kita siapkan? Apakah kita perlu persiapan yang mahal? Tergantung Bapak Ibu. Kita itu ingin karya kita bagus. Setidaknya kita memiliki teknik dasar pengambilan gambar tadi, kemudian peralatan. Di dalam peralatan ini saya sampaikan ada HP atau kamera. Kita umum saja. Yang ada kita maksimalkan saja. Mikrofon untuk alat bantu rekam audio, kemudian tripod, monopod, lighting apabila diperlukan, dan lain-lain. Kemudian untuk pendukungnya, lokasi yang sesuai dengan skrip atau naskah. Kita mau berbagi praktek baik tentang pembelajaran di kelas. Nah, maka kita harus milih yang tepat juga lokasinya. Bukan malah mungkin di sawah atau apa, bukan. Kalau di dalam kelas ya konteksnya di dalam kelas. Kemudian properti. Mengapa properti ini sangat penting? Karena di dalam proses syuting kita juga melibatkan orang banyak. Kita melibatkan murid kita apabila kita membuat video praktek baik dengan murid kita. Sampai baju, sampai apa ya, keadaan kerapian ini juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai pada saat syuting anak-anak bajunya keluar semua. Dan yang ketiga talent. Talent ini model. Misalkan Bapak Ibu mau syuting iklan apa gitu, mendatangkan model, ini juga penting. Ini Bapak Ibu di dalam persiapan. Selanjutnya tips pengambilan gambar dengan handphone. Biasanya nomor 1 ini merekam secara landscape, bukan portrait. Mengapa demikian? Di dalam nomor 1 itu, gambar nomor 1 itu contoh perekaman yang portrait. Kanan kirinya perhatikan, hitam Bapak Ibu. Dan itu ternyata mengurangi rasa estetik penikmat video. Ketika kita masukkan di dalam aplikasi editing, itu kanan kirinya seperti itu. Bukan berarti salah, bukan. Akan tetapi mengurangi estetik. Yang benar bagaimana atau yang lebih bagus bagaimana? Yang cara nomor 2, landscape. Nah, kita terkadang menggunakan handphone, merekam, sudah terlanjur merekam banyak, ternyata apa itu portrait. Dan saat diedit kanan kirinya hitam. Nah, ini sering terjadi pada ibu-ibu mungkin ini. Atau saya juga kadang lupa Bapak Ibu, tapi akan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan ternyata lebih bagus landscape. Jadi pas. Kemudian yang kedua, merekam dengan cara
detail, menggerakkan ponsel kita dengan lengan kita dari atas ke bawah atau sebaliknya. Jadi tumpuannya ada pada tangan, bukan badan. Ini maksudnya ketika kita mengambil gambar, geser kanan, geser kiri, atau atas bawah, baik metode yang 2 dan 3 ini, bukan badan kita yang kita gerakkan, tangan saja. Jadi anggap kita belum memiliki trigger. Trigger itu alat untuk penyeimbang, penstabil getaran di dalam perekaman video. Itu triggernya pakai tangan kita. Yang halus bagaimana? Bukan gerak terus. Lah ini. Sama nomor 3 juga the slide ini juga bisa pakai lengan kanan, lengan kiri. Digabung, HP-nya dipegang, kemudian dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Tumpuannya pada tangan, bukan badan. Sama. Dan yang keempat, ini untuk tipsnya, dengan the pen, menggerakkan ponsel kita dengan badan kita. Lah, kalau ini dari kalau badan dari atas ke bawah, jadikan badan kita sebagai triggernya, penstabil gerakan handphone. Biasanya ketika kita merekam, getar gitu ya Bapak Ibu ya. Lah, ini juga hasilnya kurang bagus ternyata. Seolah-olah ada getaran sehingga mengurangi nilai visualisasinya. Jadi penikmat videonya panjenengan bisa berkurang. Ya, metode yang sebelum metode yang keempat di editing, ini ada ice breaking ya Bu Didin ya. Halo Iya, Bu Pak. Didin. Tapi Kita waktunya masih berapa menit? masih berapa menit Bu Didin? Masih 3 menit lagi, Pak. Lanjut. Oh, masih 3 Oh, menit 2 lagi. menit. Oke, 2 oh menit. 2 menit. Dari 4 metode ini, sebetulnya yang paling apa ya? Menurut saya, selain di ide itu ada proses yang butuh waktu lama Bapak Ibu, yaitu editing. Ketika saya membuat video 1 menit 30 detik, itu hampir 4 sampai 5 jam. Dan itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung situasi kondisi kita. Mengapa demikian? Karena video ini hubungannya dengan ketenangan. Kita butuh ide ketika tenang. Kita bisa membuat skrip juga ketika tenang. Kita syuting ketika tenang juga hati pikiran kita. Bila mana kita syuting, tapi banyak beban pikiran, maka akan mempengaruhi hasil syuting tersebut. Nah, ini ternyata juga terjadi pada saya sendiri juga, Bapak Ibu. Ketika membuat video yang bagus, ini butuh suatu hal yang menenangkan. Nah, apalagi untuk editing. Editing ini butuh ruangan khusus kalau saya tidak boleh diganggu orang. Pakai headset. Jadi kalau mendengar itu mengurangi konsentrasi. Nah, di dalam editing nanti mungkin butuh waktu agak cukup lama Bu Didin ya, tapi nggak semuanya, hanya inti-intinya saja. Karena saya akan praktekkan cara-cara edit agar hasil video Bapak Ibu setidaknya bisa dinikmati dengan enak, bisa dinikmati dengan nikmat dan mungkin di HGN 2024 ini Bapak Ibu harapannya bisa ikut berpartisipasi, khususnya dari Kabupaten Tuban, bisa ikut berpartisipasi untuk pembuatan video-video praktek baik, agar apa? Setidaknya kita memiliki karya. Kalau sudah memiliki karya itu rasanya itu wah seru, katanya Bu Sizu ini. Ada Bu Sizu nggak ini? Bu Siti Zubaidah. Ini juga masternya ini. Ini saya juga terinspirasi dari beliau. Wah, keren juga ini. Mungkin itu di sesi 1, karena di sesi 2 nanti praktek langsung Bu Didin, bisa untuk dilanjutkan di ice breaking Bu Didin. Atau mungkin ada pertanyaan juga bisa, monggo. Monggo Bu Didin, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Zen. Bapak Ibu sambil break sebentar, ada ice breaking. Kita akan sebentar saya share screen dulu. Saya share screen ya, Pak. Oke, monggo, monggo.
Apakah sudah muncul? Aman, Bu. Sudah, Ibu. Oke, Bapak Ibu untuk memainkan game ini, Bapak Ibu silakan ketik di browser kahoot.it. Kahoot.it atau IT. Mungkin bisa dibantu di kolom chat Bu Erna. Oke, baik saya. Kahoot.it. Silakan Bapak Ibu diketikkan kahoot.it di browser. Kalau sudah silakan masukkan. Nah, gamenya PIN-nya 593468. Silakan sudah masuk Bapak Puspita Setiope. Ibu Marsipa, baru 2 orang. Silakan Bapak Ibu, ada 191 orang di sini. Ibu apa Bapak ya? Ibu atau Bapak Naimul? Lima orang masuk, 6. Ibu Silvi, Bapak Henry, Ibu atau Bapak siapa Mas Nia ya, Bu Yanti, Ibu Purwati, 9 orang, 10 orang, Bapak Danis. Satu menit lagi saya mulai, Bapak Ibu silakan join. Lima 15 orang, 17 silakan. Pukul 19.55 saya mulai ya Bapak Ibu. Waktunya mepet ini. Apakah masih ada yang berusaha masuk untuk saya mulai? Siap saya. Besok ini kayak Bapak ada. Baik Bapak Ibu, saya mulai guys. Sudah pukul 19.56. Gimana ini Bu Erna? Kita mulai saja ya. Masih berusaha masuk Iya. yang lainnya? Kayaknya masih ada yang masuk.
Tambah terus nih, Bu. Ki? Baik, saya mulai karena waktunya sudah mendekati. Oke, baik Bu, siap. Jawabannya sama semua, Bu Didin. Ya, harus jeli dengan kalimatnya ya. Saya jadi bingung ini, Bu. Penuh dengan Oke, jebakan. Wah, Dengan jebakan jebakan. Batman ini Bu. Kita lihat, ya Bapak Puspita Setio. Butuh Wah, kejelian. keren ini. Ya. Keren, Baik, keren. kita lanjutkan. Ya. Siapa Bapak Aduh, narasumber malam ini? ini kembaran saya ini yang satu ini namanya. Siapa ini? Ya. Bapak Masih ada yang Zeni salah ini. DPR. Siapa yang di atas? Oh, masih Bapak Puspita Setio. Ini nyimak dari awal ini Pak Zen kayaknya. Luar biasa. Nah, pertanyaannya menjebak semua ini. Oh, jumbo. Iya, disalib. Siapa? Ibu Ibu atau apa bapak bapak ini ya? ya? Bapak ini. Ya, bapak atau Ibu Naimul ini ya, yang sekarang nyalip sama Bapak Albert. Oh. Ya, dari mana ini hostnya Bapak Ibu? Nah, ini. Host malam ini berasal dari benar Tidak apa ada yang salah? tahu nah, tadi belum menyebutkan juga tadi. Tadi belum perkenalan ya, Bu. Coba kita lihat. Barangkali belum perkenalan dari SD mana, tapi sudah ada yang kenal. Coba kita lihat. Iya. Keren. Bapak atau Ibu Naimul ini ya. Luar biasa. Bapak Puspita digeser ini. Baik. Last question, pertanyaan terakhir. Nah, ini kalau tadi nyimak pasti bisa ini. Yang betul, iya. Kita lihat. Siapa ini pemenangnya, Bu? Ya, peringkat 3 Bu Ibu Pipit. Yang kedua Bapak Puspita. Ya, siapa yang nomor 1 ini ya?
Juaranya siapa ini ya? Siapa ini? Oh, Ibu Zizu. Wah, ini Ibu Sizu. Sizu ini. Nggak usah dikasih Luar hadiah ini. biasa, Bu Sizu. Bu Sizu nggak usah dikasih hadiah ini. Iya. Pelanggaran ini. Ya. Meramaikan, Pak, meramaikan. Baik Bapak Ibu, demikian ice breaking untuk malam ini dan bisa dilanjutkan untuk sesi yang kedua Bapak Zeni Sutrisno. Kami persilakan. Wah, ini Stop share dulu. nggih, dibiarkan sendirian ini saya ya, Bu Sizu ini. Oke, Bapak Ibu, sudah ice breaking yang begitu menarik. Mengapa adanya ice breaking ini untuk menormalkan kembali agar ketenangan kita kembali, karena seorang yang bisa membuat video ini harus tenang, terbiasa sabar di dalam membuat apa itu karya. Selanjutnya Bapak Ibu izin share screen lagi ya. Ya, di materi yang terakhir di praktek baik ini tentang editing. Ini puncaknya Bapak Ibu. Setelah kita memperoleh ide, sudah membuat skrip, sudah syuting, dan yang terakhir editing. Mengapa perlu adanya editing ini? Karena untuk memaksimalkan hasil dari apa yang telah kita lakukan, mulai ide, skrip, syuting. Nah, ternyata editing ini perlu adanya insting, Bapak Ibu. Insting itu apa sih? Insting itu pola perilaku yang diarahkan dengan bawaan dan tujuan yang bukan hasil belajar atau pengalaman. Saya garis bawahi, yang bukan hasil belajar atau pengalaman. Namun karena terbiasa. Berarti Bapak Ibu yang mungkin malam ini, besok baru mau mempraktekkan buat video secara runtut, nggak usah khawatir. Instingnya panjenengan akan muncul dengan sendirinya apabila terbiasa. Jadi pola perilaku yang terbiasa memunculkan sebuah insting. Nah, insting seorang editor editing, khususnya editing video ini juga sangat diperlukan. Ya, di dalam editing ini Bapak Ibu, apa saja sih pendukungnya? Kalau saya pribadi, bebas ini. Untuk sound effect-nya, saya menggunakan Audacity. Audacity ini sebuah aplikasi untuk perekaman audio yang biasanya digunakan untuk dubbing atau pengisian suara. Dan itu gratis, Bapak Ibu. Bisa didapatkan di Google, kita unduh, bisa banyak. Kemudian yang perlu kita siapkan sebelum ngedit juga bahan-bahan tadi setelah syuting, ada musik background. Pastikan no copyright. Mengapa demikian? Karena apabila Bapak Ibu mengunggahnya di YouTube, sedangkan musik itu copyright, nanti kena pelanggaran. Dan pendukung yang ketiga yaitu grafis. Grafis di sini meliputi ya semuanya. Ada beberapa aplikasi-aplikasi. Kemudian untuk pendukungnya ada handphone, komputer PC, ataupun laptop. Bisa memilih terserah panjenengan. Kalau yang saya warnai kuning ini handphone. Karena sangat mudah. Mungkin Bapak Ibu terbiasa mengedit menggunakan handphone. Tapi kalau saya pribadi terus terang pakai komputer ataupun laptop. Dan di sini kalau laptop ataupun komputer juga harus memiliki spesifikasi tertentu Bapak Ibu. Seperti yang saya gunakan ini RAM-nya minimal 8. Kemudian untuk Windows bebas sih, bisa Windows 10, Windows 11, bisa. Untuk apa itu core-nya Core i5 dan sudah menggunakan SSD. Ini mengapa? Karena editing ini ketika kita menggunakan beberapa alat syuting yang bagus, maka tentu video pun juga bagus, kualitasnya HD. Maka sudah apa ya, bisa mempengaruhi kalau kecepatan komputer kita bagus, speknya bagus, ngedit pun juga nyaman. Kemudian headset ataupun speaker. Ada beberapa seorang editor itu tanpa menggunakan headset. Jadi dia pakai loudspeaker, dibiarkan gitu, ada salon kanan kirinya, salon kecil itu langsung dibiarkan terdengar dan di ruangan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasinya tentunya. Di dalam mengedit kita perlu adanya dukungan sebuah aplikasi Bapak Ibu. Yang umum saya gunakan Adobe Premiere, kemudian Canva. Canva ini sudah nggak asing bagi Bapak Ibu. CapCut, KineMaster, VN, Power Director, InShot, dan lain-lain. Bebas. Yang saya tampilkan di sini semuanya gratis. Bisa juga berbayar apabila panjenengan menginginkan yang pro.
Seperti CapCut yang saya gunakan itu gratis tapi belum pro. Lah malam ini kalau Canva kan sudah sering ya Bapak Ibu ya. Adobe Premiere ini berat. Ini berat harus digunakan di laptop ataupun komputer PC. KineMaster ini sudah sering juga mungkin Bapak Ibu gunakan. Lah, yang saya warnai kuning ini yang akan saya praktekkan Bapak Ibu di malam hari ini. Jadi kita akan menggunakan editing CapCut, bukan berarti saya brand ambassadornya CapCut, bukan. Mengapa saya milih CapCut? Karena selain aplikasinya gratis, bisa untuk Windows PC, ada juga di handphone, template-nya mudah, kemudian operasionalnya juga mudah, menu-menu yang disajikan juga mudah, dan untuk pemula sangat mudah sekali menurut saya pribadi. Dan ini masing-masing Bapak Ibu terserah. Adapun untuk kombinasinya, karena di dalam sebuah hasil yang bagus itu, sekali lagi tidak bisa Bapak Ibu kita hanya mengandalkan satu aplikasi, tidak bisa. Maka kadang saya gunakan untuk perpaduan pakai Canva. Kalau editing untuk gambar biasanya pakai Canva ataupun Adobe Photoshop. Dan ini saya gunakan sehari-hari, misalkan saya menggunakan edit tertentu. Lah, saya juga nggak bisa lepas dari Canva karena memang sehari-hari juga menggunakan Canva. Nah, mengapa demikian? Kita harus mengkombinasikan dengan kata yang ngetren saat ini yaitu kolaborasi. Katanya Budidin seperti itu. Mari kita mengkolaborasikan aplikasi-aplikasi tentunya yang gratis dan bisa membawa hasil yang bagus. Gimana Bapak Ibu sudah siap ya untuk praktek ya untuk kira-kira malam hari ini? Saya yang praktek panjenengan yang nyimak. Ngeten nggih. Ya, saya buka dulu aplikasinya. Ini sudah saya siapkan biar panjenengan tidak menunggu lama. Ya, tampilan CapCut kalau bahasa sehari-harinya katanya Bu Erna tadi capcut ya Bu Erna ya. Capcut. Capcut, Pak. Ya, Capcut. paling sering itu ngedit pakai capcut diunggah di TikTok ya. Betul Di sekali. handphone. Mudah apa sulit Bu pakai CapCut ini ternyata? Paling mudah sekali. Paling mudah. Saya bukan brand ambasadornya loh ya. Saya nggak iklan ini. Oh iya, Cuma ini menunjang untuk pekerjaan kita. Karena memang ini benar, sangat benar, benar. mudah dan mungkin saat ini Bapak Ibu sering menggunakannya di handphone. Betul Bu Erna ya. Betul sekali, sudah familiar. Tapi kalau dipakai di Windows ataupun laptop PC belum pernah? Belum pernah, Belum. Pak. Hampir sama Bapak Ibu tampilannya. Kalau saya pribadi ketika edit itu cenderung ke laptop ataupun komputer. Mengapa? Karena lebih apa ya? Lebih full tampilannya. Kemudian tidak membuat jari saya sampai bengkak. Kalau di handphone itu jari saya kan besar-besar. Lah, sedangkan Sama, Pak. nah, ini Pak Hanafi. Sedangkan di handphone itu kan kecil-kecil. Ya, Kesulitan. mboten pinter ngedit damel HP. Betul. Akhirnya saya menggunakan pilihan ini. Terkadang juga pakai Canva sih. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tadi di awal saya gunakan bahwa yang tengah ini, kursor saya kelihatan nggih? Kelihatan nggih? Kelihatan Nah, jelas. di tengah ini yang nanti untuk layar. Sebentar. Hal yang pertama kita siapkan yaitu tadi ada musiknya sudah kita siapkan, video hasil syuting. Oke, ini sudah saya siapkan, tinggal drag saja. Nah, bahasa Jawanya kari nyeret. Nah, diseret seperti ini. Nah, terkadang kita lupa bahwa kita menggunakan video ini untuk perlombaan. Juknis harus dibaca lagi. Apakah boleh pakai bumper atau opening? Nah, ini saya gunakan. Setelah kita masukkan video tersebut, tinggal kita tarik ke bawah di menu sini, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita putar. Bu Erna, kira-kira audionya terdengar nggak ini? Saya putar ya. Terdengar. Masuk, Pak. Bumpernya itu sudah. Tapi Jelas suaranya? ulangi lagi, Pak, coba. Jelas, Pak. Oke, jelas, Jelas, ya. bumpernya. Iya. Nah, sebetulnya untuk bumper ini atau opening pembuka ini untuk menikmatkan penonton, membuat penonton tuh penasaran. Apa sih video itu? Nah, ini saya biasanya juga membuat secara manual. Akan tetapi kalau waktunya cuma 30 menit nggak cukup. Nah, ini bisa kita ulur-ulur ataupun terlalu panjang juga bisa pendekkan.
kita ambil video yang lain. Karena saya dari Sugiwara 1, maka videonya dari Sugiwara 1 ini. Nah, ini ya. Dari sini Bapak Ibu sudah kita masukkan di sebelah menu device, impor gambar ataupun audio ataupun apa itu video, kita gabungkan seperti ini. Jadi video yang bagus ya asalnya dari sini, dari gabungan potongan-potongan ini. Nah, dari sini kan suaranya masih berisik. Nah, masih terdengar suara murid-murid. Bisa kita hapus ataupun kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita di sini kalau di CapCut itu mudah banget, Bapak Ibu. Ada video, audio, speed, animation, adjustment. Nah, kalau di sini video yang saya konsentrasikan untuk audionya, ya kita pilih ke menu audionya. Nah, volumenya kita turunkan sampai habis. Kita putar lagi, nanti nggak ada suaranya. Nah, nggak ada. Seperti ini. Nah, sudah di sini video sudah kita gabungkan. Kan kalau dua belum asik, maka saya mengambil video yang lain. Coba saya ambil video ini, saya masukkan semua aja. Nanti saya gabungkan. Ya, tinggal ditarik gini. Ini kalau pakai handphone susah ya Bu Sisu ya. Narik-narik video nih. Harus apa ya? Harus mencari video satu persatu. Tapi kalau pakai laptop kan mudah, tampilannya mudah. Nah, ini bisa kita tampilkan besar atau kecil. Kalau terbesar gini kan jenengan mungkin akan susah geser kanan, geser kiri. Kita tekan aja kontrol sambil scroll. Scroll pakai mouse. Nah, ini diperkecil. Nah, misalkan dari video ini saya tambahkan yang kedua ini. Nah, ini masih hampa video ini. Karena belum ada apa. Tadi saya ulangi untuk menghilangkan suaranya ke menu audio. Jangan lupa diklik ini dulu Bapak Ibu. Okay? Kemudian klik menu audio, volumenya kita turunkan sampai habis. Nah, kita tambahkan lagi, ditarik ke sini videonya. Nah, ini juga masih berisik. Kita ke menu audio, saya ulangi lagi. Volumenya kita turunkan. Nah, misalkan kita ambil video lagi, kita tarik ke sini. Ini saya cek ada volumenya enggak? Nah, ada volumenya juga. Kita ke audio, kita turunkan. Nah, sama. Langkahnya seperti itu terus. Jadi tadi di awal sudah saya mulai bahwa akan terbiasa. Nanti instingnya seorang editor video akan muncul dengan sendiri. Oke. Ini sekarang Bapak Ibu, kita akan bermain di sini. Video ini kan hampa, nggih. Hampa belum ada suaranya. Tentu saya akan menambahkan audionya. Nah, sangat mudah sekali CapCut ini. Kita tambahkan ke sini, kita tarik ke sini. Di bumper ini kan sudah ada audionya. Nah, agar audio bawah ini tidak tumpuk dengan audio bumper, kita geser, klik saja sambil tekan, drag, ataupun digeser ke kiri gini. Nah, ini nanti sudah muncul. Nah, enggak, saya apa itu? Tampilannya full gitu. Nah, ini. Masih kelihatan Bu Erna ya? Masih, Pak. Masih. Keren. Nah, ini. Nah, ini termasuk saya mempraktekkan cara-cara syuting tadi. Oh. Nah, ini cara syutingnya diperhatikan. Oke, stop sampai sini, nggih. Ternyata kalau saya rasakan audionya terlalu berisik, maka audio background musiknya jangan sampai mengurangi nilai estetik dari video tersebut. Dan jangan terlalu berisik. Kita kurangi volumenya seperti ini. Dan biasanya Bapak Ibu, hal-hal yang
Yang lupa panjenengan lakukan, audio itu sekedar jenengan masukkan. Ketika mau masuk, tidak memperhatikan dari volume rendah dulu, baru ke tinggi. Atau langsung tinggi gitu volumenya. Nah ini ada caranya Bapak Ibu. Kita menggunakan pakai fade in. Fade in itu memberikan efek suara, yang mana suara itu halus masuknya. Ini ya, saya praktekkan dulu. Kita fade in di sini. Diklik audionya ini. Kita fade in. Kita buat 2,3 saja. Nah ini simbolnya sudah melengkung gini. Kalau kita rasakan suaranya akan pelan. Bukan langsung jek gitu, bukan. Nah ini belum saya kasih efek apapun, mungkin sudah tampilannya sudah bagus ya Bapak Ibu. Ya mungkin syutingnya pakai kamera HD, jadi ini bagus. Ini belum untuk teknik memotong video. Nah, durasi di sini muncul, kita tahu yang warna biru setelah kita ngeklik terakhir ini. Nah, ini 1 menit 12 detik. Video ini sudah jadi. Namun belum sempurna karena belum ada tulisan, belum ada apa itu animasi-animasinya, boleh kita tambahkan. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika membuat video jangan terlalu vulgar. Vulgar itu apa? Tulisannya terlalu banyak hingga menutupi makna dari pesan dari video tersebut. Terkadang saya menjumpai video itu malah tulisannya yang terlalu besar. Jadi subjek intinya tertutup. Nah, bila mana video ini terlalu panjang, katakanlah ini terlalu panjang, saya potong aja. Kita klik di sini, kita klik di tengah. Misalkan ini terlalu panjang, ini kita arahkan ke sini, kita klik, kita bagi 2 dulu. Nah, pakai split. Kalau cara cepatnya Ctrl B, pakai split, bisa jadi 2. Nah, video ini sudah bisa jadi 2. Sudah bisa jadi 2 dan bisa kita del, kita hapus. Nah, ini sudah mengurangi video tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, mengapa video yang kita jumpai di web-web resmi Kemendikbud itu terlihat bagus, selain alatnya bagus, ini karena memang sistem editingnya juga bagus dan simple, bukan lebay. Kadang kan lebay. Ini belum saya kasih animasi Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Saya akan menggunakan atau menambahkan animasi dari sini. Animation. Nah, di dalam CapCut gratis, ingat, apabila ada tulisan Pro seperti ini, jangan diklik. Nanti di akhir, jenengan tidak bisa mengekspornya. Finishingnya nggak bisa disimpan, harus berbayar. Jangan sampai diklik. Memang animasinya bagus-bagus sekali, tetapi ini khusus yang Pro berbayar. Dan biasanya di sini sudah disediakan seperti fade in. In berarti pembuka ya, out penutup atau keluar. Nah, ini kita klik, kita kasihkan efek. Ini juga. Nah, ini juga kita kasih efek ini. Tinggal klik-klik saja. Ini juga. Ini juga. Nah, keluarnya bagaimana? Pilih yang menu out. Di sebelah in-nya ini ada menu out. Sama, kita kasih fade out. Ini fade out. Ini juga. Ini juga. Kalau tidak juga nggak apa-apa, terserah panjenengan. Kita putar dari awal. Ya. Belum saya tambahkan tulisan apapun ini. Ingat, pakai lengan, bukan tubuh yang gerak. Tampilan lap hitam, simple tapi lebih apa ya, dinikmati itu enak.
Oke, saya stop dulu. Nah, di sini di tengah perjalanan kita menjumpai bahwa video ini anak-anak sedang memberikan refleksi, sedang memberikan pendapat. Ternyata audionya pengiringnya terlalu keras suaranya. Bagaimana supaya suara si anak ini tetap menang dari audio backgroundnya? Nah, kita bagi dulu audionya sebelum kita edit. Sampai sini kan ya tadi ya. Tadi sebelum anak ini sampai sini, kemudian audio diklik, kita split. Nah, sudah dibagi menjadi 2. Nah, ini sama ini. Karena tadi di sini sudah saya pakai fade in, audio yang baru masuk tidak terasa langsung keras. Di sini juga seperti itu. Di audio ini saya gunakan fade out karena ada anak yang mau bicara. Sebentar. Nah, ini saya fade out yang saya kursor ini. Ini. Kelihatan Bu Erna ya? Kelihatan Bu ya? Bu Sizu mungkin masih memantau saya. Kelihatan, Pak. Nah, Masih saya pantau. ini audionya yang kita lupa. Biasanya kita sudah terlanjur ngedit, nggak dikasih fade out, akhirnya seolah-olah audio itu dari keras terus dari kerendah gitu. Nggak boleh gitu. Yang benar itu secara halus. Keras, semakin kecil gitu. Pakai menu fade out. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, audio ini agar tidak menutupi suara si anak, kita perkecil, Bapak Ibu. Kita perkecil, kita turunkan. Nah, di sini ada apa itu modulasinya ini. Kelihatan kalau audionya keras, gambar-gambar garis-garis itu juga naik. Kalau kita turunkan juga turun. Nah, dari sini kita supaya audionya anak ini terdengar jelas, kita perkeras juga. Ini audionya, volumenya kita tambahkan. Nah, ini waktu saya tinggal 7 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jadin. Terima kasih. Nah, ini mengapa kok suara berisik? Karena pada saat pengambilan syuting saya tidak memakai bantuan mikrofon eksternal. Biasanya bisa kita dapatkan di toko oren, harganya mungkin 30, 45 itu banyak. Kalau nggak seperti itu ya kita menggunakan aplikasi dubbing, aplikasi audio. Kita rekam, kita gabungkan suara dengan video tadi. Dan suara dari video asli ini kita hapus. Biasanya seperti itu. Kalau seperti ini kan berisik, dia tidak menggunakan mikrofon eksternal. Yang telah memberikan pengetahuan teori dalam kegiatan praktik baik, yaitu berkelanjutan dari pembukaan sudah dimulai. Saya dan teman-teman sangat senang sekali kalau kegiatan ini berjalan baik. Nah, selesai Bapak Ibu. Ingat kalau selesai, audio ini juga kita cut agar tidak terlalu panjang. Nah, ini kalau panjang waktunya 4 menit 19 detik dan videonya kosong. Kita tidak boleh lupa untuk cut. Dipotong ini, di split dulu sampai batas ini, split, kemudian kita del. Nah, jadi videonya 1 menit 6 detik. Nah, inilah mudahnya pakai CapCut, kita bisa tahu, bisa mudah kontrol audio, videonya juga mudah. Nah, sehingga apa yang kita kerjakan, insya Allah juga hasilnya memuaskan juga. Kita putar dari awal dulu, ya. Kita praktekkan. Nah. Sudah ya. Nah, ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu saya lupa tadi untuk menambahkan identitas sama. Di sini ada teks Bapak Ibu. Dengan tinggal milih ada format-format. Tinggal menambahkan ada
efeknya, mungkin seperti tampilan di televisi, berita, ya tinggal ganti saja ini. Tinggal ganti saja. Kemudian ada model-model seperti ini yang hobinya membuat konten kreator. Ini juga di sini disediakan, tinggal milih. Nah, biasanya kalau CapCut di handphone juga ada, kan tetapi dengan lebih terbatas. Kalau pakai Windows PC ini, yang CapCut versinya Windows, itu lebih lengkap, Bapak Ibu. Jadi kita ngedit itu lebih lebih enjoy, tampilannya banyak dan gratis. Dan yang ada tulisan Pro ini jangan sampai kita gunakan karena nanti ketika ekspor itu finishing akhir, render namanya ya, mengubah video ini menjadi video MP4. Itu dia tidak bisa karena harus berbayar. Caranya seperti ini, kita membuat efek tulisan, tinggal menambahkan saja. Di sini ada plus, kita tambahkan saja. Kita edit, diklik 2 kali, ini muncul. Nah, misalkan saya tulis webinar seri 3. Oke. Kita lihat. Nah, ini muncul. Nah, bisa kita durasinya ingin panjang ya kita tarik saja gini. Ingin lokasinya diubah, tinggal ngeklik di sini. Terlalu besar ya kita perkecilkan. Kita taruh di pojok sini. Kita tarik sampai terakhir juga bisa. Dan bisa kita lihat seperti ini. Nah, dan tulisannya itu serasa tertib gitu loh. Artinya tertib itu dinikmati itu nggak terlalu lebih, efeknya nggak banyak, nggak warna-warni lah ya. Ini lebih simple. Nah, seperti ini untuk tulisan. Saya kira itu Bapak Ibu di praktek saya kan nggak mungkin juga keseluruhan saya praktekkan. Kecuali katanya Bu Zizu waktunya 1 bulan ini. Ini hanya inti-intinya saja kita masukkan gambar, video, model memisah, cutting, memberikan animasi, kemudian audionya kita setarakan, kita praktekkan apa itu fade in, fade out, animasinya juga fade in, fade out. Animasi fade in itu seperti ini. Peralihan dari video A ke B itu ada jeda hitam. Dilihat Bapak Ibu. Seret. Nah, lihat lagi nanti. Mau beralih ada tanda hitam. Kayak orang berkedip. Dan itu lebih simpel itu. Nah, ini. Kemudian teknik ambil gambar juga seperti ini. Kita ambil angle yang tepat. Jangan terlalu apa ya, goyang kameranya, tangan itu. Atau pakai tripod juga boleh. Ini praktek saya Bapak Ibu di editing video. Saya kembali ke materi. Dan contoh video karya, mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, ini yang saya ikuti baru kemarin Bapak Ibu di Festival Kurikulum Merdeka Belajar dan alhamdulillah masuk nominasi, walaupun belum nominasi inti. Bisa jenengan diklik di Google Feskurmer.kemdikbud.go. Nanti kunjungi pameran, pilih di pendidik dan tenaga pendidik. Lah, mungkin ada nama saya di halaman 8 karena abjadnya Z. Nah, ini ada nama saya ini. Kondisi alam di sekitar sekolah yang mendukung di bidang pertanian membuat saya tergerak untuk mengkombinasikan sebuah pelajaran yang bermakna, tepat dan bermanfaat untuk murid di Feskurmer ya. Dan materi ini juga akan dibagikan oleh buku Kapten setelah acara selesai. Dan ada 3 contoh video dari video ketika narasumber, kemudian di HGN 2023. Sudah saya selipkan untuk linknya. Oke, refleksi sejenak Bapak Ibu. Yang perlu kita garis bawahi adalah ide dan sumber daya manusia kita Bapak Ibu. Bukan kameranya karena mahal, bukan alat syutingnya mahal. Itu semua hanya alat. Jika idenya menarik, diaplikasikan dengan alat apapun, maka hasilnya juga menarik. Maksimalkan dengan yang ada. Jangan mengada-ngada jika tidak ada. Artinya bingung, pinjam sana-sini, akhirnya alat yang mahal itu rusak, kan jenengan juga yang beresiko. Jadi maksimalkan yang ada. Kalau adanya handphone, ya kita gunakan handphone. Kalau adanya mirrorless, ya kita gunakan mirrorless. Yang penting ide kita menarik, ceritakan yang menarik,
dan editnya juga yang menarik dengan penuh ketenangan. Sekilas dokumenter dari saya Bapak Ibu. Yang pertama ini di HGN 2023 kemarin. Kemudian alhamdulillah dapat apresiasi juga dari Mas Bupati, dari Bapak Kadin juga. Dan ini juga video apa itu berbagi praktek baik di BPGB Jatim bersama teman-teman dari kabupaten lain. Dan terima kasih Bapak Ibu, semangat berkarya, jangan berhenti untuk berkarya. Ingat bahwa apa yang kita lakukan, praktek baik yang kita lakukan akan selalu menginspirasi untuk orang lain. Apapun kata orang lain itu negatif, panjenengan harus tetap semangat karena itu bagian dari motivasi diri panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Zeni Sutrisno. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bapak Zeni. Wah, materi yang luar biasa. Ini ada pertanyaan Pak Zeni ya. Saya bacakan dulu. Aplikasinya CapCut harus install atau bisa diakses online di Google. Iya. Dari Oke. Bapak Hazim. Dari Bapak Hasim Soko. Silakan Pak Zeni. Aplikasinya bisa panjenengan unduh Bapak. Kemudian diinstal. Dan mudah sekali ada tutorialnya. Di YouTube juga banyak tutorialnya. Monggo panjenengan ketik aja di Google CapCut to Windows. Pastikan yang 64 bit ya, sesuaikan dengan laptop panjenengan atau komputer panjenengan. Karena lebih bebas kalau pakai laptop gitu. Itu Bu Didin. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada waktu, kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand ya, Pak Zen ya. Boleh Monggo, tanya monggo, secara boleh. langsung Bapak Ibu Nggak ada silakan. ice breaking lagi kan? Nggak ada. Kayaknya memang benar Pak Zen. Ngambilnya itu harus landscape. Kalau potret memang ada jeleknya. Kemarin saya itu nyoba itu ada yang kurang gitu kayaknya. Iya. Kalau Ini, ditonton. Nggih. Ini dari Bapak siapa? Pak Kanafi ya? Oh iya, hanya bercerita saja. Benar. Biasanya ibu-ibu ini saya amati ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ketika ngerekam itu asal ngerekam jalan pakai handphone, HP-nya berdiri gitu. Katanya biar nggak jatuh. Ternyata alasannya. tanpa apa ya, memperhatikan bahwa video ini kalau portrait kanan kirinya itu hitam ketika kita edit. Kalau Iya. landscape itu pas. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini Betul. mengapa tadi saya sampaikan bahwa ada teknik dasar pengambilan. Minimal panjenengan menguasai di situlah. Pakai landscape lah untuk merekam lain kali biar mudah untuk dinikmati gitu. Iya. Nah, Nggak ada katanya Bu pengaturan Sizu yang baru potret nyadar pas Pak diedit. Zen. Gimana Bu Didin? Nggak ada pengaturan untuk yang potret itu nggak ada ya? Oh, nggak ada. Apakah harus landscape kalau CapCut ya? Iya. Ini ya Dari pengaturannya gini Bu Didin. Tinggal ditidurkan HP-nya. Ini kan potret Ya, tinggal barangkali ditidurkan. kan kalau Filmora itu ada ya, maksudnya bisa memilih gitu loh, bisa memilih. Gini sedikit kami berbagi. Walaupun beberapa aplikasi menyediakan green screen, kemudian memutar atau rotate ya, rotasi seperti yang disebutkan Bu Didin, itu nanti tetap nggak maksimal karena dimensinya beda, panjang kali lebar, beda dengan lebar kali panjang. Seperti itu Bu Didin. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Apa bedanya dengan CapCut Iya. yang online Pak Zeni? Nggak ada bedanya Bu, karena ini memang online. Di CapCut itu Bapak Ibu tenang. Misalkan laptop panjenengan habis baterainya, dia sudah auto save seperti Canva. Jadi menyimpannya otomatis di terakhir itu. Jadi tenang. Dan apakah harus online? Memang sejauh ini yang saya gunakan harus online. Kalau tidak online dia bisa, tapi tidak maksimal. Ada beberapa fitur-fitur yang tidak terbuka. Itu. Ini ada lagi Pak Zen. Pak, Ya. hasil video CapCut di-upload di FB kok jadi buram ya?
di FB kok jadi buram ya. Nah, itu sebentar, saya share screen lagi ya, izin ya. Nggih, monggo. Ini ada triknya. Minta share yang mana Bu Didin? Nanti jangan-jangan keliru ini. Di menu ekspor itu disediakan Bapak Ibu untuk kualitas. Nah, di sini. Bentar. Ekspor resolusinya yang buram itu biasanya diambil yang kecil 480. Kalau saya agar standar pakai 1080 1080p. Oh, gak gede, oh gak cilik, dan saya pastikan formatnya di sini MP4 karena pilihannya ada MOV sama MP4. Kalau MOV itu biasanya susah, ada beberapa ketika kita mau apa ya, katakanlah terlalu besar mengurangi kualitasnya memorinya itu loh. Itu susah. Kalau MP4 ini bisa terbaca semuanya. Kemudian untuk frame rate-nya 30 fps. Itu sudah bagus, sudah recommend. Di sini juga ada recommend, jangan high ya. Kalau high itu bagus banget, yang standar aja lah. Ya, biar nggak terlalu memakan itu apa itu memori. Itu jawabannya Bu Didin. Kemudian kita ekspor gitu. Ada lagi Bu Didin? Itu Bu, ada Bu Widya ya. Pak, kalau kolaborasi dari PPT dengan apa itu? Apa bisa sih? Kalau dengan CapCut belum familiar. Bisa, saya kira bisa. Karena gini, editing apapun itu tergantung panjenengan. Mana yang nyaman, mana yang membuat merasa nyaman. Dan saya mempelajarinya mungkin dari Adobe Premiere, kemudian CapCut, KineMaster, hampir semua tampilannya sama Bapak Ibu. Fitur-fiturnya sama. Cuma letaknya yang beda. Misalkan fade in-nya terletak di sini, fade out-nya terletak di sini. Dari sekian yang saya gunakan, seperti Filmora juga, KineMaster juga, ada beberapa keunggulan kekurangan. Tapi kalau di CapCut ini bukan berarti saya memuja-mujanya enggak. Tapi ini beberapa kali sudah mengiringi saya untuk karya saya yang alhamdulillah bisa bisa itu Bu, bisa maksimal gitu Bu. Lebih mudah gitu. Canva pun juga bisa. Tapi ada beberapa sisi yang kurang lah. Maka dari itu kita kolaborasikan. Terkadang kita juga membutuhkan Canva untuk editingnya, audionya mungkin, animasinya, kita padukan. Itu Bu Didin. Ada lagi Bu Didin mungkin? Putus-putus katanya Bu Lili. Enggak ada ini. Monggo Bapak Ibu, Bisa. mumpung ada Pak Zen ahli video. Bukan ahlinya loh ya. Ahlinya ahli terbukti dengan prestasinya. Ini ada teman saya jadi di Gresik juga ini, Bu Yuliana Mustikawati, ini juga teman bagus ini. Bu Juliana, monggo mungkin ada pertanyaan Bu Juliana. Wah, atau ditinggal kemana ya? Masih berapa menit Bu waktunya Bu? Masih Kayaknya Bu Didin sengaja ini Bu Erna. Saya dibiarkan sendirian hari ini. Seri 1, seri 2 itu pematerinya 2. Nah, Bu Zizu ini kemarin ada pertanyaan katanya. Monggo Bu. Ya Pak, saya Ya. kalau pengambilan gambar itu loh Pak, dengan kamera itu yang sering gagal itu. Kameranya apa Bu? Pakai kamera apa Ya Bu? Pak, pakai Mir- kamera HP sementara Pak. HP ya. Ya, karena Gagalnya di kamera mana? yang lain belum punya. Kenapa Pak Zeni? Gagalnya di mana kira-kira? Gagalnya itu kok kalau ngambil gambar tidak terlalu bagus. Terus potretnya itu juga sering terlupa Pak. Terus gambar goyang juga ya. Betul. Nah, ini bisa kita atasi pakai tangan kita sebetulnya. Kalau biasanya kalau capek sih ya getar atau pakai tripod. Kalau nggak pakai tripod, monopod. Kalau nggak ada monopod, pakai trigger. Trigger itu bisa dijinjing, tapi dia menstabilkan gerakan kamera. Kayak YouTuber itu. Kalau nominal sih tergantung. Semakin mahal alat itu juga semakin bagus kualitas untuk
untuk ketenangan di dalam syuting. Jadi yang dirasakan Bu Zizu ini, Siti Zubaidah, sama halnya dulu ketika saya awal-awal mula Bu untuk pengambilan video. Terkadang saya lupa masih portrait. Yang kedua masih ada getaran-getaran. Kemudian ternyata video setelah saya lihat tuh goyang-goyang gitu ya Bu ya. Mau diedit ternyata goyang-goyang. Nah, Betul ini sekali. ini memang tadi saya sampaikan perlu insting Bu. Perlu terbiasa. Ya, bagaimana caranya ya? Kita latihan, ada ayam lewat kita syuting. Sret. Bagus gak ya hasil syutingan saya? Wah, ini. Apalagi kalau ini yang jualan, iklan, misalkan keripik kita syuting. Ternyata dari situ kita terbiasa belajar memperoleh hasil video-video yang lumayan gitu. Kalau masih ada waktu, saya boleh nggak Bu untuk memutar salah satu video saya yang mungkin mungkin bisa menginspirasi ya. Silakan Pak, masih ada waktu 8 menit. 8 menit. Ya, Oh, masih masih banyak. lama. Oke, Ya, sebentar. silakan. Saya Satu Saya video itu mau full itu bisa, saya Pak. mau menampilkan terus dikomentari gitu. gimana, Pak? Menampilkan apa, Pak? Hasil. Oh, mau menampilkan. Monggo, monggo, jenengan dulu. Oke, sebentar. Ini Pak Hanafi mau menampilkan. Boleh, Pak? Monggo, Pak. Siap, terima kasih atas Pak ijazah Zaini. ini. Pak Hanafi itu Pak Zaini tadi. Suaranya sama. Pak Hanafi. Pak Hanafi, monggo Pak Hanafi. Terima kasih izin G. Monggo. Ini juga ahlinya ahli ini. Masih loading Pak Hanafi. Sudah MP4 ya ini. Tapi ngeblur tampilannya ini. Halo Pak Hanafi. Kok Halo. belum tampil ya? Belum tampil Pak. Belum tampil, Pak. Belum. Yang tampil jenengan. Yang kelihatan Pak Hanafinya. Sampun. Tapi ada blok hitam. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Ku harap Gak apa-apa, terbaik. biarkan gak apa-apa. Pause dulu. Bentar, Pak. Ya. Sebentar. Boleh nggak ya Pak ya? Saya berkomentar sedikit Pak ya. Boleh Pak Hanafi ya? Dalam? Boleh berkomentar sedikit aja. Oh, gitu. Niku yang ditunggu.
Nah, oke. Ini tadi ketika mau kelas pakai syuting 0,5 di HP ya, benar nggak? Kamera yang setting 0,5. Iya, Pak. Ya, itu betul. Saya juga sering menggunakan di HP-nya mungkin baik iPhone ataupun Android ada settingan 0,5. Itu menstabilkan ketika panjenengan jalan tetapi videonya tidak goyang. Beda lagi kalau video yang biasa yang bukan 0,5 dia akan goyang. Ini salah satunya. Kemudian tadi Pak Hanafi pakai tangan berjalan ke kelas dan goyangnya terlalu kelihatan. Sehingga ini menggunakan harus teknik lengan tadi, Pak. Jadi bukan badan yang jadi tumpuan tetapi lengan. Ngotot tenan ini biar nggak kelihatan. Beda lagi kalau jenengan pakai trigger ataupun tripod. Itu akan tenang walaupun digunakan jalan. Itu Pak Hanafi. Monggo lanjut Pak Hanafi. Siap. Biarkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Nah, ini portrait ini. Betul. Konangan, konangan. Ini juga portrait. Ambilnya bagus tapi portrait. Ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Kalau pengambilan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, jangan langsung dibelokkan ke atas. Kanan ke kiri, seret, kiri ke kanan, atau atas ke bawah ya atas, jangan dibelokkan ke kiri kanan. Biar itu nggak seolah-olah yang melihat itu terasa bingung gitu pandangannya. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Nah, ini dari bawah ke atas tadi yang saya sampaikan tekniknya. Nah, ini jangan dibelokkan, tetap dari atas habis. Nah, ini dari kiri ke kanan. Jangan dibelokkan dulu sampai habis. Ini portrait ini. Konangan. Akhirnya Iya, kanan makanya kirinya saya hitam. baru sadar tadi baca materinya. Ada sesuatu yang hilang gitu kalau potret. Betul. Oke, jangan lupa diperhatikan EYD juga Bapak Ibu, ketika membuat tulisan. Oke, mantap sekali Pak Hanafi ini. Terima kasih. Ya, dari situ kita juga belajar bersama-sama Bapak Ibu bahwa apa yang disampaikan Pak Hanafi tadi idenya bagus sekali, akan tetapi di perjalanan ternyata baru sadar, oh video saya ada yang portrait, akhirnya mengurangi estetik ya Pak Hanafi ya. Iya betul, ada yang hilang dilihat. Ini yang sering terjadi kita Bapak Ibu, maka kita wajib saling mengingatkan. Karena Pak Hanafi sudah menyampaikan apa itu videonya, saya nggak usah muter berarti ya. Sebetulnya hanya 1 menit 30 detik. Ini yang video Tetap saya yang diputar, Pak. Tetap diputar walaupun sebentar. Penasaran, kepo nanti. oh gitu. Ya, Yang betul. terbaru aja ya. Kalau yang Ya. HGN kemarin 10 menit, yang terbaru aja ini. Tadi kan belum selesai muternya. Ya, meskipun nggak sampai Oke, siap. Sebentar. Belajarnya biar mantap. Nomor 8. Ini. Tuh. Kondisi alam di sekitar sekolah yang mendukung di bidang pertanian membuat saya tergerak untuk mengkombinasikan sebuah pembelajaran yang bermakna, tepat dan bermanfaat untuk murid di kemudian hari. Tentu banyak hal yang membuat murid bingung dan kesulitan ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan di bidang pertanian, khususnya tentang penanaman jagung. Pembelajaran tidak harus di dalam kelas, akan tetapi lebih tepat pada tempat dan tujuan daripada tema yang akan dilakukan, yang tentunya akan membuat murid menjadi senang dan lebih semangat belajar.
Proses yang pertama, pemilihan bibit jagung yang tepat untuk dicampurkan dengan abu sisa pembakaran kayu. Sebuah kearifan lokal yang mencolok di dalam penanaman jagung ini saya kombinasikan dengan tujuan adanya sebuah perpaduan agar tidak meninggalkan sebuah budaya lokal. Murid selanjutnya saya ajak ke ladang untuk menyiapkan alat tanam dari kayu. Adapun proses belajarnya mulai dari cara pembuatannya hingga cara menggunakannya. Selanjutnya, secara bergantian murid praktek menanam jagung, mulai dari proses membuat lubang tanam hingga memasukkan bibit jagung ke lubang yang telah dibuatnya dan kemudian ditimbun dengan tanah. Murid terlibat aktif dalam diskusi, tanya jawab dan mencatat segala hal penting di dalam praktek baik ini. Murid mengetahui masa rentang waktu tumbuhnya jagung hingga jagung siap untuk dipanen. Proses belajar murid bermakna, kearifan lokal terjaga. Itulah potret cerita kurikulum Merdeka yang saya lakukan. Sudah ya, sudah Bapak Ibu. Ini kalau ingin mencari ide di webnya Kemdikbud yang Kurmer ya. Di sini ada karya beberapa Bapak Ibu guru se-Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin saya juga ini masuk di sini, jadi bisa setidaknya karya bisa untuk menginspirasi orang lain. Itu sedikit, bukan berarti video tadi saya sempurna, bukan Bapak Ibu. Tetapi simple. 1 menit 30 detik dan itu malah susah. Jadi video itu semakin menitnya semakin sebentar, itu semakin susah ngeditnya. Idenya juga wah harus benar-benar dipikirkan betul. Mungkin itu Bapak Ibu. Monggo mungkin kalau ada pertanyaan karena waktunya masih 7 menit lagi nih. Ya, ya Bu Erna. 20.53 ini. Sudah mau selesai nih. Monggo. Ada pertanyaan tadi kayaknya. Sebentar di chat Bu Erna. Bu Didin? Nah ini. Dari Pak Hasim Soko nih Bu Didin. Ya, Pak Tris tolong nomor WA-nya share dong kalau mau tanya-tanya. Kalau punya install aplikasi CapCut share dong. Oh iya. Sebetulnya mudah untuk proses unduh CapCut-nya di Google. Untuk nomor saya nanti biar ini di-share di mana, Bu? Oke, di-share di chat juga nggak apa-apa. Untuk cara instalasinya, mungkin nanti saya kirimkan Bu A ini saja Pak Hasim untuk masternya. Sekalian saya berikan aplikasi di Audacity. Audacity itu untuk editing audio. Jadi untuk penyempurna videonya panjenengan. Itu Pak Hasim jawabannya. Sepertinya sudah nggak ada ini. Atau mungkin tertidur. Sama-sama Pak Hasim. Tetangga saya ini berarti Pak Hasim Soko nih. Saya mau Malang Parengan Pak Hasim. Monggo Pinara. Pak Zen juga sudah ada di grup tak ya? Di WA grup ada ya? Itu Ada. minta nomor WA. Jangan minta Pak nomor Hasim WA. ini di grup berapa ini Pak Hasim? Pak Hasim ada ya? Ada di grup kan? Nah, di grup berapa Pak Hasim? Sudah Bu Didin, sepertinya Oke. sudah Nanti bisa semuanya japri ini. Bu Aini atau Bu Oke. Erna atau saya bisa Pak Hasim untuk nomornya Pak Zen. Atau Pak Zen mau tulis di kolom chat silakan. Oke, saya tulis saja. Oke, biar nanti tidak mencari-cari. 8523. Nih. Nih, monggo Pak Azam nomornya Pak Zeni sudah ditulis di Di kolom chat. YouTube-nya gini, promo ini ya. Ya, konsultasi. YouTube-nya nama saya Zeni Sutrisno, IG-nya juga Zeni Sutrisno, bisa di follow and subscribe. Katanya Bu Zizu seperti itu. Monggo. Baik Kurang lebihnya Bapak mohon Ibu, maaf. kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih ilmunya Pak Zeni. Sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat, membawa berkah buat kita semua. Nah, ini untuk link presensi silahkan sudah di-share di kolom chat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zan. Saya kembalikan lagi ke Bu Ernawati. Foto bersama nih ya.
Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Zeni Sutrisno SPD MPD yang terima kasih atas pemaparannya yang ini memberikan wawasan yang dan pastinya untuk kita semuanya dan eh insya Allah dapat kita aplikasikan. Sebelum mengakhiri acara webinar pada hari ini, izin presentasi Bapak Ibu peserta untuk open cam, menyalakan kamera Zoom. Di sini ada 9 slide. Bisa dibantu Bapak Hanafi, nggih? Siap, Siap, Bapak? Bu. Siap. Baik, nggih. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom. Dan sekedar informasi untuk link presensi sudah saya sematkan di kolom chat. Persiapan. Sheet 1. Baik. Apunten saya nggak pakai baju. Slide 2. Nggih, cukup namanya saja. Ini kamera saya sudah nyala tapi nggak itu ya nggak detect sinyal saya ini ya kuat ini. Enggak apa-apa, Bu. Tadi saya juga gitu. Timbul tenggelam. Itu karena tidak ada lampunya, Bu Didin. Betul. Slide ke berapa, Pak Hanafi? 7, Bu. 7. 8. 9. Terakhir. Sampun, Bu. Sampun. Baik, terima kasih Bapak Hanafi. Sama-sama, Bu Dan Erna. terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hebat, moderator kita juga, dan serta semua peserta yang telah dengan sepenuh hati memperhatikan dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar series 3 ini berlangsung. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum Sama-sama. mengisi link presensi bisa segera mengisi link presensi yang sudah kami sematkan di kolom chat. Jangan lupa webinar terakhir, Bu, seri 4. Kapan, Bu? Saya bagian Minggu depan. saya doa ya, Bu ya. Yang itu, Pak, materi quizzes. Para Oke, master quizzes. Oke, siap. Ini ada rekan saya Bu Nurul sama Bu Heni ini nanti. Bu Ya, Isis. yang akan mengisi materi. Oke. Tanggal berapa Zen, Ibu boleh itu ya? tanya-tanya lagi ya Pak Zen. Dalam? Boleh tanya-tanya lagi ya Mas nanti di WA. Tadi Boleh. putus-putus soalnya. Oh, Nggih, nggih, terima kasih monggo. sebelumnya. Monggo, nggih, monggo. Terima Nggih, kasih ya nggih, Pak. nggih. Nggih, sami-sami, Bu. Ini sudah, nggih, saya akhiri Bapak Ibu, nggih, untuk Oke, nggih. Zoom-nya. Terima kasih Pak Zeni. Saya Semoga ngerangkep bos ilmunya nih. bermanfaat. Nggih, Buku kapten perjalanan soalnya. Oke, saya stop dulu recordingnya.